anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat kudrah dan iradahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga masih dapat melaksanakan rutinitas kita sebagaimana biasanya. Tak lupa pula selawat seiring salam marilah sama-sama kita amalkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita telah bisa menikmati nikmatnya Islam yang dapat memberikan filsafah dan tuntunan hidup bagi kita semua. Yang saya hormati ibu-ibu KPM penerima PKH yang sudah berhadir ke tempat yang sangat sederhana ini. Izinkanlah pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit arahan ataupun perlu kita diskusikan tentang pengertian penelantaran anak yang ada di program P2K2 itu di program Keluarga Harapan. Nah, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan beberapa hal tentang kondisi anak dan tentang bagaimana cara tentang penelantaran dan eksploitasi anak yang ada di tempat kita. Namun dalam hal ini tentang penelantaran anak dan eksploitasi anak tidak seperti di daerah-daerah yang lain. Alhamdulillah di tempat kita bisa kita kendalikan dan berkat dengan pengawasan kedua orang tua dan seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, dalam hal ini perlu saya presentasikan beberapa hal. Yang pertama di sini adalah pengertian penelantaran anak. Apa itu ibu-ibu pengertian penelantaran anak, atau bahasa kerennya apa itu ibu-ibu? Anak yang terlantar. Nah, ini anak-anak yang terlantar itu tidak dilakukan kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak baik fisik, psikologi, rohani maupun sosial. Nah, anak-anak terlantar ini mereka sangat terganggu terganggu baik fisiknya maupun sosialnya. Namun dalam hal ini anak-anak terlantar itu anak-anak yang status ataupun disebabkan dengan melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi. Itu baik secara rohani maupun secara sosial, ya. Itu ada undang-undangnya loh, Bu. Undang-undangnya itu pasal 1 Undang-Undang tahun 1974. Apa itu, Bu? Tentang anak-anak terlantar. Ada yang ingat, Bu? Itu pelajaran anak SMP. Itu ada undang-undangnya. Anak-anak terlantar dan fakir miskin itu dilindungi oleh negara. Contoh, ibu-ibu sekarang ini dilindungi oleh negara. Kenapa? Karena ibu-ibu adalah diberikan bansos. Itulah anak-anak terlantar dan fakir miskin itu dilindungi oleh negara. Ada undang-undangnya sejak 1979. Nah, ingin saya sampaikan apa itu akibat penelantaran. Akibat penelantaran itu yang pertama, mereka putus sekolah. Yang kedua, kurang gizi. Yang ketiga, luka-luka. Yang selanjutnya, digigit binatang. Selanjutnya, sering ketakutan dan tidak berani. Selanjutnya, kemampuan berbahasa rendah. Selanjutnya, ada anak merasa tidak aman, susah bergaul, mengalami masalah personality pada masa yang akan datang. Ke-8 poin ini itu akibat penelantaran anak. Anak-anak yang terlantar ini sebabnya. Kenapa mereka putus sekolah? Itu adalah anak yang terlantar. Yang selanjutnya ada program pemerintah yang sekarang sedang digenjot-genjotnya, yaitu tentang stunting. Ya, itu stunting. Ada ibu yang tahu apa itu stunting? Ada ibu? Stunting itu adalah kerdil, Bu. Jadi bahasa kerennya karena itu menyangkut dengan
dengan psikologi manusia tidak disebutkan dengan kerdil, tetapi disebutkan dengan stunting. Ya, oke. Inilah akibat anak-anak yang terlantar. Selanjutnya, yang pertama ada akibat, yang kedua ada pencegahannya. Ya, yang pertama ada akibat, namun ada solusi untuk pencegahan anak-anak terlantar. Ya, yang pertama, dia memenuhi kebutuhan dasar anak. Anak-anak terlantar itu, Bu, kita harus memberikan kepada mereka kasih sayang, harus memberikan perhatian. Ya, itu cara mengatasi anak yang terlantar. Yang kedua, kita harus meluangkan waktu bersama mereka. Misalnya anak-anak yang psikologinya kurang yang sulit ditangkap, kita harus sering bersama mereka. Misalnya di rumah kita ada anak 4. Satu yang psikologinya sedikit terganggu. Yang kita sebagai orang tua, yang satu itu kita harus prioritaskan, karena dia pada intinya sering ketakutan, tidak berani, ya, tidak merasa nyaman dibandingkan dengan abang, kawan ataupun adik-adiknya. Nah, selanjutnya kita persingkat ya, Bu ya, kita persingkat. Ini yang penting-penting saja. Nah, konsultasi dengan pendamping PKH. Ya, ini yang penting, konsultasi dengan pendamping PKH untuk mencari solusi. Ya, kalau ibu-ibu misalnya ada anak-anak yang terlantar, putus sekolah, ibu-ibu bisa konsultasi dengan saya sebagai pendamping sosial. Misalnya anak ibu putus sekolah karena nggak ada biaya, ibu konsultasi dengan saya bisa membantu mereka. Kalau misalnya putus di SD, bisa kita arahkan untuk ikut paket A. Kalau putus di SMP, bisa kita arahkan di paket B. Kalau putus di SMA, bisa kita arahkan mereka untuk ikut sekolah paket C. Ya, itu ada, dan paket itu setara dengan SMA. Ya, di ijazahnya itu ada ujian nasional program paket C, itu sama juga. Ya, itu diakui. Itu ketika Profesor Anies Baswedan jadi menteri, itu program paket itu sangat diprioritaskan. Sekarang Ibu Menteri, mantan Menteri Susi, Ibu Susi, dia pakai C, tidak malu jadi menteri, tetap pakai C. Ya, ini akibat kenapa? Akibat anak terlantar. Jadi mohon maaf, bukan Ibu Susi itu terlantar ya, itu sebagai contoh. Nah, ini akibat anak terlantar. Dan yang saya sampaikan tadi itu apa, Ibu? Itulah proses pencegahannya. Oke, sampai di sini, Bu. Ada yang ingin bertanya? Ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, sudah dua item yang kita bahas ya. Kalau tidak ada, Bu, kita lanjutkan ke eksploitasi anak. Ada yang tahu, Bu, apa itu eksploitasi anak? Ada yang tahu, Bu? Eksploitasi anak. Ada yang tahu? Tidak. Eksploitasi anak misalnya begini, Bu, sebagai contoh. Anak ibu usianya usia sekolah, misalnya 6 tahun. Dia di usia 6 tahun itu usia anak tersebut untuk bermain, untuk belajar bersama teman-temannya. Usia 14 tahun dan sebagainya, itu masa-masa untuk bermain anak-anak. Contoh yang disebut dengan eksploitasi, anak-anak usia tersebut jangan kita suruh bekerja. Itu maksud eksploitasi anak. Anak-anak tersebut harus mereka belajar, jangan bekerja. Namun bukan sama sekali tidak boleh bekerja. Misalnya hari-hari Minggu, ada misalnya kalau kita di sini mayoritas pergi ke sawah, membantu orang tua yang tahu ke sawah, itu terserah. Nah, dan kita anjurkan supaya ada sifat saling tolong-menolong. Namun dalam hal ini, anak-anak misalnya hari ini, nak, kamu jangan ke sekolah, kamu harus bantu orang tua pergi ke sawah. Itulah yang disebut dengan eksploitasi anak.
yang mereka berhak untuk sekolah, tetapi karena kita orang tua tidak mengerti, kita suruh anak kita untuk bekerja. Ya, ini melanggar undang-undang, Bu. Ada undang-undangnya nih. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kalau anak-anak tersebut menuntut, kita sebagai orang tua kena, Bu. Tapi usianya di bawah 17 tahun. Itu ada undang-undangnya, Bu. Namun, apakah ada anak yang seperti itu? Tidak. Dan kita pun sebagai orang tua bisa memilah-milah mana pekerjaan yang harus kita berikan untuk anak kita, mana pekerjaan yang tidak. Oke. Selanjutnya, Bu, contoh-contoh eksploitasi ini banyak, Bu. Karena waktu, Bu, kita persingkat. Yang pertama, pemanfaatan tubuh anak. Nah, anak kita jadikan sebagai PSK. Ada yang tahu, Bu, PSK? Pekerja seks komersil. Itu bahaya, Bu. Ya, yang kedua, misalnya ibu hari-hari malas bawa anak kecil yang ada di simpang-simpang, yang ada di lampu merah, bawa anak minta sedekah. Itu, Bu, eksploitasi anak. Itu salah satu. Anak usia tersebut dia butuh istirahat, bukan kita bawa untuk mengendong, untuk kita mencari sedekah ataupun sumbangan, seolah-olah ada perhatian ataupun ada rasa iba dari orang lain. Itu salah, Bu. Ya, itu salah. Oke, Bu. Yang kedua, perkawinan anak di bawah umur. Ya, perkawinan anak di bawah umur. Artinya seperti di film, Bu, pernikahan dini. Itu coba ibu-ibu perhatikan. Usia di bawah 17 tahun itu anak-anak masanya pendidikan, masanya untuk berkolaborasi, masanya untuk mengembangkan ide-ide kreatif. Tapi karena ingin cepat berumah tangga, mereka kita nikahkan. Ya, itu yang disebut dengan perkawinan dini. Ya, Bu, ya. Alhamdulillah di tempat kita nggak ada. Biasanya kalau pernikahan dini itu di daerah-daerah pesisir ataupun di daerah pegunungan. Ada suatu hari saya pernah pergi ke wilayah tertentu, lumayan terpencil, Bu. Itu 14 tahun, itu anak-anak belum nikah itu sudah dikenakan perawan tua, Bu. Bayangkan, Ibu. Tapi alhamdulillah di tempat kita tidak ada. Ya, ini sering di tempat-tempat terpencil. Oke, Bu, kita percepat yang soalnya seperti yang saya katakan tadi, pemanfaatan tenaga. Ya, kita manfaatkan tenaga mereka untuk kita paksa mereka untuk bantu kita. Kita paksa mereka untuk menjadi uang. Itu yang disebut dengan contoh-contoh eksploitasi anak. Oke, Bu, selanjutnya bagaimana cara mencegahnya? Ya, yang pertama ini ada yang namanya contoh. Yang kedua ada pencegahannya. Ada solusinya. Ya, ada solusinya. Ini ada 16 item. Ya, ini ibu-ibu bisa lihat sendiri. Yang pertama, anak-anak di bawah 17 tahun itu mengupayakan tetap sekolah, Bu. Ya, sama seperti di program kita, program PKH. Itu apabila anak-anak sudah di atas 17 tahun, itu bantuan sosialnya tidak diberikan lagi. Artinya anak-anak sudah lulus SMA itu tidak diberikan karena sudah tidak ada lagi komponen. Ya, ini makanya kita upayakan di sini. Ya, ini terlalu banyak ini, Bu. Yang selanjutnya, kenali teman-teman mereka, tidak menyamin anak untuk hutang. Ya, ini contoh-contoh eksploitasi anak yang tidak menikah sebelum usia 18 tahun. Nah, ini pemerintah sudah mengalahkan, ya, bagi yang perempuan boleh menikah 19 tahun, yang laki-laki 24 tahun. Ini pemerintah sudah mengalahkan. Mudah-mudahan hal-hal yang demikian bisa kita terapkan di tempat kita, minimal di rumah tangga kita. Oke, Bu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.